Di dalam hadis lain Kanjeng Nabi mengingatkan kita. Kata Nabi, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Tidak jarang bahwa orang baca Quran itu justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mantar kegenjaran oleh bahkan dapat laknat dari Al-Quran yang dibaca itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kaunaini wassaqalain sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi imanin wa ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para jamaah muhibbul Quran yang secara rutin mengadakan kegiatan khatmil Quran atau hataman Quran setiap sebulan sekali. Tentu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Muhibbul Quran, Majelis Al-Quran yang bernama Muhibbul Quran ini dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dan para jemaahnya termasuk Anda sekalian diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus tidak bosan-bosannya hadir ke Majelis Al-Quran, Majelis Khatmil Quran secara rutin yang diadakan sebulan sekali, terus diistiqomahkan oleh Allah sampai ajal tiba. Amin Allahumma amin. Terus oleh Allah ditetapkan sebagai hambanya yang ahlul Quran. Ahlul Quran, karena Allah punya orang-orang di muka bumi ini yang disebut Ahlul Quran. Itu orang-orang yang secara istiqomah, tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya selalu membaca Al-Quran. Bahkan kalau mampu dihafal, bahkan kalau mampu dimengerti isi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tetapi tadabbur terhadap makna atau kandungan daripada isi Al-Quran. Para jemaah Muhibbul Quran yang saya hormati, beruntunglah kita semua, terutama khususnya Anda sekalian, ibu-ibu sekalian, yang dengan sangat senang hati, tulus ikhlas bergabung di dalam sebuah kelompok yang kegiatannya tidak ada lain mempelajari, maksud saya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran secara bersama-sama, bahkan mengkhatamkannya dalam sekali majelis atau dalam satu majelis. Berbahagialah dan beruntunglah karena orang yang demikian itu bisa dimasukkan dalam golongan Ahlul Quran yang oleh Allah dijamin insya Allah kelak di akhirat dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebagai Ahlul Quran tentu harus ada ikhtiar, harus ada usaha untuk lebih meningkatkan di dalam
pembacaan terhadap Al-Qur'annya maupun di dalam memahami bagaimana isi kandungan Al-Qur'an, dan tak kalah pentingnya pula bagaimana kita harus beradab, berakhlak, bersopan santun lah katakan kalau bahasa Indonesianya mungkin, terhadap Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita bawa. Mengapa beruntung? Karena sebagaimana disabdakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam bentuk anjuran perintah, ya, kata beliau, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'u, hendaklah kamu sekalian membaca Al-Qur'an kepada Al-Qur'an, fa innahu, karena sungguhnya membaca Al-Qur'an itu, kata Nabi, ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti yaumal qiyamah, besok di akhirat, di hari kiamat akan datang, syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada siapa? Di ashabi, kepada si pembacanya, pada orang yang suka gemar selalu mengisi waktu-waktunya dengan membaca Al-Quran. Jadi selain ada syafaat uzma dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bagi orang yang memang senang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi dan sunnah-sunnahnya, juga bagi orang yang suka, senang, gemar selalu mengisi waktu-waktunya dengan membaca Al-Quran, Al-Quran pun besok di akhirat akan memberikan syafaat kepada orang yang suka membaca Al-Quran tersebut. Bukan hanya di akhirat, bahkan di alam kubur. Sejak di alam kubur, orang itu akan mendapat syafaat dari sebab sukanya, senangnya, gemarnya, rajinnya membaca Al-Quran ketika masih hidup. Para jemaah Muhibbul Quran rahimahumullah, bahkan kata Nabi, dari saking betapa besarnya keutamaan membaca Al-Quran sebagai kalamullahil qadim, Al-Quran itu harus difahami, walaupun yang kita pegang itu berupa hasil cetakan, tapi jangan difahami sekedar cetakan, tetapi itu sebagai orang beriman kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa walaupun itu dicetak di percetakan, kandungan di dalamnya berisi kalamullah, berisi firman Allah Al-Qadim, yang Allah Maha Qadim. Jadi kalamullah yang qadim, kalam firmannya Allah yang sudah sejak dahulu kala, yang sejak azal, sejak Allah itu sendiri gitu. Dimana sebagaimana kita tahu Allah itu al-awwal wal akhir. Allah itu keberadaannya tidak didahului oleh pendahuluan. Artinya tidak ada awalnya, karena Allah itu khaliq, pencipta, bukan makhluk. Kalau makhluk keberadaannya didahului oleh ketiadaan, tidak ada dulu kemudian baru ada. Tapi karena Allah pencipta, bermukhalafatul hawadis, berbeda dengan ciptaannya, maka Allah sebagai pencipta, sebagai khaliq, al-awwal, keberadaannya tidak didahului oleh permulaan, tidak didahului oleh pendahuluan, tidak ada awalnya. Wal akhir, tidak ada akhirnya. Allah kekal selama-lamanya, bersifat baqa. Nah, Al-Quran ini kalamullah, jubuna Allah, firmannya Allah yang keluar dari diri Allah, sehingga kedudukan Al-Quran mulia, agung, sebagaimana maha agungnya Allah. Oleh karena itu, membaca Al-Quran maupun memegang Al-Quran atau kita terhadap Al-Quran harus ada adabnya, harus ada akhlak, tata krama atau sopan santunnya.
nggak sekedar memegang sebagaimana itu cetakan, seperti memegang buku-buku lain yang memang dicetak di percetakan. Tetapi sebagai orang beriman kita harus yakini bahwa walaupun itu cetakan, memang tulisannya cetakan, tetapi di dalam batiniah cetakan itu adalah kalamullahil qadim, sehingga kita harus ta'ziman wa takriman, harus memuliakan dan mengagungkan. Saking memuliakannya dan mengagungkannya, dari saking harus kita memuliakan dan mengagungkannya terhadap Al-Quran yang tertulis sebagai cetakan, yang di dalamnya sebenarnya adalah kalamullahil qadim, sampai-sampai kan Nabi bersabda, la yamassul qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh siapapun, laki atau perempuan, Al-Quran daripada Al-Quran illa tahirun, kecuali orang itu dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Suci dari hadas kecil berarti dia harus punya wudu. Suci dari hadas besar berarti dia tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan junub, ataupun hadas besar yang lain seperti nifas dan sebagainya. Jadi betapa saking mulianya Al-Quran, karena memang sekali lagi mulianya Al-Quran, semulia dan seagung Allah itu sendiri, karena Al-Quran metul dan orang metul itu artinya keluar dari diri Allah sebagai zat pencipta seluruh alam semesta, pencipta kita yang mengatur dan menjamin kehidupan seluruh alam semesta, termasuk yang menjamin kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, karena Al-Quran itu firman Allah yang keluar dari diri Allah dan sebagai kalamullahil qadim, maka sampai dari utamanya Al-Quran, dari agungnya Al-Quran, sampai Nabi menegaskan bahwa afdhalul ibadati ummati tilawatul Quran. Di antara ibadah-ibadah atau bentuk-bentuk pengabdian kepada Allah, di antara sekian banyak ibadah, kata Nabi, termasuk ibadah yang paling utama di dalam kita beribadah atau mengabdi kepada Allah adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utamanya ibadah umatku, kata Nabi, di antara ibadah-ibadah yang lain adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bisa bil ghaib, dengan tanpa baca teksnya, atau bin nazar. Di dalam riwayat lain kan Nabi menyebut tilawatul Quran di sini nazron. Ayat qiraatul Quran nazron, membaca Al-Quran dengan melihat teksnya, melihat tulisannya. Tetapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari kan ada orang yang sudah hafal atau hafidhoh kalau perempuan. Hafal dalam Al-Quran sehingga bacanya pun bil ghaib, dengan tanpa bin nazar, dengan tanpa melihat pada teksnya. Tetapi yang bagus berdasarkan sabda Nabi di sini itu membaca dengan teks, membaca dengan melihat. Bahkan di dalam tafsir Ad-Durrul Maksur yang disusun oleh Imam Suyuti sampai 17 jilid itu, tafsirnya itu sampai 17, sampai bahkan ada yang cetakan lain sampai 21 jilid kitabnya itu, yang disusun oleh Imam Suyuti yang mengarang tafsir Jalalain itu. Itu disebutkan bahwa membaca dengan melihat terhadap teks ayat-ayat Quran itu lebih baik dan lebih mencegah orang itu dari pikun. Kalau sudah usia agak sepuh, diselamatkan dari pikun, dan insya Allah diselamatkan pula dari penyakit mata yang permanen. Mengapa? Karena melihat teks ayat, padahal tiap huruf dari ayat itu ada malaikat yang menjaganya. Tiap huruf dari ayat-ayat yang kita baca, selain dibalas oleh Allah satu huruf itu bi asyri amsalihha, 10 kali lipat balasan Allah
berupa balasan kebaikan 10 kali lipat satu huruf yang dibaca oleh kita. Misalnya kata Nabi, alif lam mim, alif sendiri 10 kali lipat, lam 10 kali lipat, mimnya 10 kali lipat. Jadi alif lam mim. Jadi 3 huruf itu masing-masing satu huruf mendapat balasan Allah bi asyri amsalihah, dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Satu huruf ayat Quran. Padahal yang ibu-ibu baca itu kalau sampai hataman berapa huruf itu? Hitung sendiri aja ya. Saya tidak ikut-ikut gitu. Nah, yang jelas banyak. Nah, satu huruf Al-Quran itu dijaga. Ada penjaga yang dimang khusus oleh Allah ditugasi menjaga ayat itu. Nah, Allah sendiri sudah menegaskan inna anjalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu, wa inna, dan sesungguhnya kami lahafidun, yang menjaga, memelihara Al-Quran itu jangan sampai ada yang berubah. Nah, makanya Al-Quran dari dulu tidak ada yang berani merubah. Kalau ada yang berubah pasti ketahuan. Karena selain sudah banyak yang hafid dan Allah sendiri yang menjaga. Maka ada malaikat yang ditugaskan menjaga tiap huruf Al-Quran. Oleh karena itu kalau membaca dengan melihat, maka mengapa tadi dikatakan bisa tidak pikun menurut sabda Nabi di kitab tafsir Ad-Durrul Mansur? Karena satu huruf yang dilihat itu kan itu kalamullah, yang ada pancaran nur ilahi di situ. Pancaran nur ilahi itulah yang kemudian ketika ditangkap oleh konus mata, oleh retina mata, pancaran nur ilahi itu masuk ke saraf, nyambung ke saraf mata di kepala, sehingga itu terus menerangi otak kita, menerangi saraf kita, dan oleh karenanya orang itu tidak akan pikun. Dan oleh karena itu pula dengan nur ilahi yang merobos mata, ketika kita baca huruf demi huruf dari ayat Quran, maka mata kita akan selamat dari penyakit mata yang permanen. Itulah maka mengapa dalam riwayat lain dari hadis tadi Nabi menegaskan yang dimaksud dengan tilawatul Quran, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran, paling utamanya ibadah umatku tilawatul Quran. Tilawatul Quran yaitu membaca Al-Quran, yang dimaksud qiraatul Quran nazron, membaca Al-Quran dengan melihat. Tetapi tidak ada salahnya membaca juga dengan bil ghaib, dengan tidak melihat. Bagi yang sudah hafal kan tidak biasanya memang ketika mengingat hafalannya itu tidak perlu melihat. Tetapi bagi yang sudah hafal sebaiknya dicampur. Jadi sambil melihat sekali tempo bil ghaib, sekali tempo melihat ayat-ayat itu, ayat yang dibaca itu sekali tempo dengan cara bil ghaib, dalam rangka menguatkan ingatannya terhadap hafalannya itu. Jadi itulah antara lain mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang bagaimana keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, dan syafaat yang akan diberikan oleh Allah melalui Al-Quran kepada para pembacanya. Banyak hadis-hadis menerangkan, tetapi di waktu kesempatan ini mungkin kalau dijelaskan semua mungkin terlalu panjang waktunya karena masih akan ada kegiatan hataman Qurannya. Jadi sekilas saja itu dulu. Mungkin pada episode mendatang akan saya jelaskan secara panjang lebar. Tapi yang jelas banyak syafaat yang pasti didapat atau diterima oleh orang yang membaca Al-Quran besok dikubur ketika dia mati, ketika sendirian di alam kuburnya, ditemani oleh Al-Quran karena di dunia sudah berteman dengan Al-Quran. Bahkan di akhirat diselamatkan di siksa api nerakanya Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Tetapi tidak semua orang yang baca Al-Quran itu bisa seperti itu. Maka oleh karenanya kita perlu mengaji tentang bagaimana kita di dalam
menekuni membaca Al-Quran ini. Di dalam hadis lain kan Nabi mengingatkan kita. Kata Nabi, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Tidak jarang bahwa orang baca Quran itu justru dilaknat oleh Allah SWT. Justru dituntut oleh Allah SWT. Dengan kata lain, mantar kegenjaran oleh bahkan dapat laknat dari Al-Quran yang dibaca itu. Nah ini jangan sampai kita, terutama ibu-ibu yang sudah memang menjadi ibu-ibu muhibul Quran yang sudah secara rutin mengadakan kegiatan membaca Al-Quran secara khataman, jangan sampai masuk dalam hadis ini. Bagaimana orang bisa mendapat laknat dan tentu padahal dia baca Quran, baca firman Allah? Tentu yang dimaksud apabila membaca Al-Qur'annya itu membaca secara serampangan, membacanya tidak tartil. Allah mengajarkan kita, mengingatkan bahkan kepada kita di dalam firman-Nya di Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, setartil-tartilnya. Bagaimana dimaksud tartil? Tartil menurut Imam Ali, menurut Sayyidina Ali itu termasuk yujawwidul Qur'an, ya, mentajwidkan Al-Qur'an, artinya membaca Al-Qur'an dengan tajwid, ya, yang gunna dibaca dengung, yang tidak gunna atau bila gunna ya dibaca tidak dengung, yang ikhfa dibaca ikhfa, yang izhar dibaca izhar. Bahkan waqfun indal wuquf, berhenti saat harus berhenti, artinya tak lampus gitu. Ada waqaf terus jos gitu, kayak kereta api tanpa palang pintu gitu. Jadi artinya baca Al-Quran yang tidak termasuk mendapat kutukan, mendapat pintu dari Al-Quran, orang yang membacanya dengan menggunakan tajwid. Kapan bacanya izhar, kapan idgham, kapan harus mat dengan panjang sekian, kapan harus waqaf, ya waqaf. Tidak boleh lampus gitu. Itu yang pertama. Jadi cara baca Al-Quran dengan benar. Kemudian yang kedua, membawa Al-Quran pun atau ketika memegang Al-Quran pun dengan adab, tidak serampangan katanya tadi. Ya pertama tentu wajib harus punya wudu. Tapi selain itu ada beberapa adab. Di sini saya sengaja bawakan kitabnya ini tentang bagaimana adab orang harus beradab di dalam membaca Al-Quran atau berhadapan dengan Al-Quran. Tentu yang pertama harus ta'awudz seperti yang biasa dilakukan. Baca Al-Quran dengan cara diawali dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibtida'il Quran. Wa illam yakun fi awwali surah. Sekalipun ayatnya itu tidak di awal surat. Jadi membaca Al-Quran ayasta'idza billahi minasyaitonirrajim inda ibtida'il qira'ah wa illam yakun fi awwali surah. Jadi mengawali dengan baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaupun tidak di awal surat. Kemudian tidak boleh ketika berhadapan dengan Al-Quran tidak boleh rata dengan Qurannya. Posisi Quran tidak boleh rata dengan duduk kita. Jadi artinya Quran itu harus di atas posisi kita, tidak boleh rata. Dan bacanya tidak dalam keadaan menyandar seenaknya itu. Wala yakunu muttaqian. Jadi ini diantara ya. Jadi Quran itu diperlakukan benar-benar firman Allah, bukan sekedar teks yang dicetak di percetakan. Jadi kalau ingin tidak masuk dalam kategori Quran melaknat kepada membacanya, ada dua kategori. Pertama, cara membacanya harus pakai tajwid, ya, dengan benar maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua,
adab terhadap Al-Quran, memperlakukan Al-Quran benar-benar kalamullahil qadim, bukan sekedar teks yang dicetak di percetakan. Sehingga membacanya didahului dengan ta'awudz, dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian posisi Quran tidak boleh yastawi, tidak boleh rata, sama sepadan, sejajar dengan kita. Apalagi di bawah posisi yang kurang baik ya. Dan begitu juga membacanya jangan dalam keadaan ajrukong. Ajrukong betul ya. Ajrukong. Ya. Bahkan selanjutnya ayal bisa siyabat tajammul, memakai pakaian yang bagus, yang bersih, bahkan menggunakan harum-haruman. Selain membacanya juga kalau perlu ayastaqbil qiblah, menghadap kiblat. Kemudian tadi membacanya dengan tartil sudah ya. Jadi cara membacanya dibaca dengan tartil. Tartil itu ya seperti pemahaman tadi. Kemudian tartil itu selain bacanya dengan pakai tajwid, artinya kapan idhar, kapan idgham, kapan ikhfa, kapan harus waqaf, dan matnya berapa panjangnya. Selain itu, bahkan kalau bisa memahami maknanya, tadabbur sambil mengangan-angan memahami maknanya. Sak maknanya itu kan ada di pikiran itu. Jadi mengangan-angan maknanya itu. Ya, yang penting bacaannya bagus saja secara tajwid gitu. Kalau misalnya tidak, kalau ingin sekali mengerti apa makna daripada ayat yang dibaca, ada baiknya baca Quran yang ada terjemahannya itu. Tetapi terjemahannya itu pun sebenarnya tidak memberikan penjelasan yang sebenarnya, pemahaman yang luas dari ayat itu, hanya sekedar mengerti teksnya. Tapi supaya juga tidak salah pemahamannya, ada baiknya ya baca tafsir Al-Qur'annya. Kalau tidak bisa baca sendiri, ya tentu ngaji ke ustadz atau ke kiai yang memang ngerti tentang tafsir Al-Qur'an itu. Kemudian wa minha ayyadu al-mushaf ala makanin tahirin murtafi'in. Yang selanjutnya adab terhadap Al-Qur'an, adab kita terhadap Al-Qur'an, ayyadha hendaklah menaruh kita al-mushafa kepada al-mushaf, lembaran-lembaran Al-Qur'an itu, walaupun tidak 30 juz ya. Karena namanya mushaf itu lembaran Quran ya. Ala makanin tahirin, di tempat yang suci. Jadi menempatkan Al-Qur'an tidak boleh sembarangan juga, nggak boleh di tempat yang tidak suci atau yang banyak tempat lingkungan yang kotor misalnya. Bajunya najis juga. Apalagi misalnya pakaiannya, dirinya juga dalam keadaan tidak suci ya, jangan sampai. Jadi ala makanin tahirin murtafiin, di tempat yang suci dan lebih tinggi dari posisi kita. Jadi itu di antara adab kita terhadap Al-Qur'an. Jadi ini banyak ya. Tapi tidak saya tuntaskan karena ada beberapa belasan ini adab kita terhadap Al-Qur'an, tapi saya cuplik beberapa saja dulu. Kemudian ya tentu sekali lagi jangan sampai naruh Quran di bawah ya. Di bawah kita enak di atas, atau Quran tetap di bawah kita justru jalan seenaknya. Jangan sampai, karena itu berarti kita suul adab terhadap Al-Quran yang notabene adalah kalamullahil qadim. Itu firman Allah yang agung, yang harus kita agungkan sebagai orang mukmin, sebagai orang mukminah. Nah, oleh karena itu supaya juga tidak termasuk kita itu dikutuk, dilaknat, dibentuk oleh Al-Quran karena kita tidak menunjukkan sikap adab yang baik terhadap Al-Quran, maupun membacanya tidak membaca dengan benar. Nah, terakhir saja biar tidak panjang karena masih akan hataman ini. Jadi yang terakhir tentu setelah membaca Al-Quran itu ditutup dengan ayyaqra'a bi kalimatin shadaqallahul adzim. Karena memang itu dari ajaran kanjeng Nabi kita, idzan tahat
qira'atuhu yaqulu shadaqallahul azim. Jadi tidak seperti pemahamannya orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena ada di luar Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mengajari dengan bacaan lain. Kalau ajaran kita sebagaimana diajarkan kanjeng Nabi Muhammad SAW, idzan tahat qira'atuhu, apabila selesai baca Al-Qur'an, yaqulu, hendaklah kita baca itu dengan ucapan kalimat shadaqallahul azim. Maha benar Allah al-azim, yang maha agung. Maha benar Allah terhadap isi ayat Al-Qur'an itu, terhadap firman-firmannya itu. Jadi itulah saya kira sekedar kajian tentang bagaimana keutamaan baca Al-Quran, walaupun sekilas ya, karena banyak hadis yang belum saya sampaikan terkait bagaimana keutamaan baca Al-Quran sekaligus syafaat Al-Quran terhadap pembacanya kelak, baik di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Dan yang terpenting seperti saya kemukakan tadi, di dalam kita bergaul dengan Al-Quran, menjadi sahabat teman kita setiap hari. Pertama, membacanya sering kita baca dengan bacaan yang benar, menggunakan tajwid atau menggunakan hukum-hukum bacaan Al-Quran. Kemudian sikap adab kita terhadap Al-Quran benar-benar menggunakan adab yang baik, menggunakan tata cara di dalam memegang ataupun berhadapan dengan Al-Quran itu, yang diantaranya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Banyak masih sisanya yang belum kita bahas, tentu tidak mungkin dibahas semua karena memang waktunya, sebenarnya saya tadi hanya 10 menit gitu paling lama, tapi ternyata kok lebih nih. Mohon maaf kalau dianggap terlalu panjang. Tapi ya tergantung ibu-ibu sih, apa ibu suka yang panjang apa suka yang pendek, saya tidak tahu kan gitu. Jadi mudah-mudahan ini tidak termasuk yang terlalu panjang, yang mudah-mudahan termasuk yang sedang-sedang saja. Ya, mohon maaf sekali lagi apabila ada hal yang kurang berkenan di hati ibu sekalian terkait dengan apa yang saya sampaikan. Kalaupun kurang ya monggo nanti di episode berikutnya bisa kita lanjut. Saya kira demikian, sekedar urun saya diminta oleh tuan rumah tadi. Kemarin sudah diingatkan, diundang di sini gitu loh untuk menyampaikan materi terkait dengan, karena beliau itu ingat pada hadis tadi itu bahwa rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Tidak jarang atau banyak orang yang baca Quran, tapi Quran yang dibaca justru melaknat kepada pembacanya. Nah, itu yang beliau selalu ingatkan pada saya. Jangan sampai teman-temannya di sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya di Muhibbul Quran itu justru kena ayat itu, kena hadis itu gitu. Makanya beliau betul sangat minta kepada saya untuk, walaupun sebentar katanya, saya diharap hadir ke majelis, diundang ke sini oleh tuan rumah untuk menjelaskan ini, supaya selamat dari kentuna Al-Quran atau dilaknat oleh Al-Quran. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Akhirnya dari saya sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dari pembahasan atau dari uraian saya atau dari kata-kata saya. Saya manusia biasa yang tentu tidak akan lepas dari salah dan keliru. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.